memang dibedakan menjadi 3 yang paling dasar yang diringkas sama orang Jawa. Satu, makhluk yang memiliki kesadaran jaga dan kesadaran pemahaman. Ini diarani makhluk utawa jalmo kang kenggonan janji. Dia ditempati janji atau ikatan kesadaran tentang kecerdasan semesta itu sendiri. Itu disebut menungso, kita. Yang kedua adalah makhluk yang ketinggalan janji, makhluk yang tidak mempunyai kesadaran pemahaman. Itu binatang. Jadi binatang itu tidak memahami dirinya binatang. Nah, manusia itu memahami dirinya manusia. Maka manusia itu memiliki adab atau budi. Nah, ketika punya adab ya ora mungkin nek ibuke ditengi dhewe kan tidak seharusnya tidak layak. Berarti nek ngetengi ibuke dhewe anake dhewe berarti kewan. Itu jalmo yang ninggal janji. Nah, yang terakhir adalah jalmo sing ketinggalan janji. Itu tidak bisa mengekspresikan kesadaran pemahaman dan kesadaran jaga. Ora kenggonan rasa karo rumangsa, tetukulan. Jadi yo kuwi yo ngono kuwi wujudane yo urip, yo kenggonan banyu urip. Sesuatu yang ditempati air itu pasti hidup. Tapi nek wis garing pasti berpotensi mendekati mati. Gak percaya sampean wit sampean ketok tel gitu nek seenek telutuh itu bakal trubus. Tapi kalau sudah kering tidak mungkin. Manusia sama. Ketika jantung ini sudah nyiset-set, darah itu mulai mengering, memadat, terus kayak sore. Tapi nek didelok dek mati jantungnya tapi darah masih memberi itu namanya mati suri, masih bisa hidup. Kira-kira itu. Nah, dari situlah terdiri pengkategorian lanang wadon itu karakternya sudah dari sono. Maka ada lingga dan yoni. Itu yang ada di dalam leluhur kita. Konsepnya enek pelanangan karo pewadonan. Nah, dikembangkan dalam tradisi kejawen modern ya, kejawen Islam diarani betal makmur, betal mukadas. Ingsun jumeneng ana Adam itu ya, pelanang karena Tuhan itu adalah lanang. Sakjroning pangisilan, sakjroning pangisilan testis itu ya. Sakjroning itu mani madi. Nah, di situ ada keberadaan Sang Tuhan. Itu nek kejawen yang sudah terakulturasi dengan budaya agama Abraham itu. Nah, dari situ terjadi pengkategorian karena memori bantala kita tuh sudah terinduksi tentang kecerdasan alam yang akhirnya membentuk sifat-sifat itu sendiri sampai dari awal dewi. Itu secara umum bisa jelaskan itu kayak ini versi orang Jawa. Dan nanti lengkapnya sampai di hal ditutup. Oke, karena itu nak dibahas orang nontek tidak ada habisnya. Itu secara umumnya begitu ya, versi orang Jawa. Nah, kalau versi Timur Tengah menganggap seperti itu, ya tidak masalah. Karena setiap manusia memiliki tingkat prasangka, pemahaman dan kesadarannya sendiri untuk mentakar proses seperti ini. Ada yang menceritakan ini dengan mitologi, ada yang menceritakan dengan sains, ada yang mencoba meriset dengan sains, ada yang menceritakannya dengan sastra. Terserah. Karena yang terpenting kesadaran atau pengetahuan itu mampu terserap dan tersampaikan, kan intinya itu. Nah, umpamanya dari satu sisi kok angel dipahami, ya golek sing iki, yang ini angel dipahami pakai yang ini, itu saja. Jadi rasa hoyo-hoyoan bener. Kalau jadi waria ada sesuatu yang tertukar atau memang karena penyimpangan. Kalau yang tertukar itu berarti memang nun sewu dalam tradisi Jawa mengenal namanya punarbawa, proses reinkarnasi atau kelahiran kembali. Lah mungkin iso salah wadah atau berniat untuk menjadi wali zadab, dia jadi waria. Ya? Jadi kehadiran dia untuk mengajari orang yang orang jelas antara itu wong lanang. Akhirnya dia mengajari ke orang wis dadi wong lanang ora ketok lanang mbok ke wedok. Kowe dadi wong wedok ora ketok wedokmu. Akhirnya tak didik aku tak jadi waria kan gitu, untuk memperingati dia misal gitu. Nggih, makanya diarani koyok Semoro Bumi atau Semar. Lah kira-kira Gusti iki ngono kuwi digambarkan. Kita punya mitologi namanya Sang Hyang Semar, itu sebuah perejawantan bahwa kira-kira Tuhan kita itu digambarkan seperti Semar, melambangkan tentang mesem karo guyu karo nangis dadi siji, terus nunjukin dalam satu itu berarti manunggal, ketunggalan, tidak pernah terpisah dengan apapun saja karena kesatuan yang mutlak. Nuding terus wetenge gede, bokongnya gede.
bokong kuwi isine reget, weteng iki isine sing resik sarining urip. Lah itu digambarkan dengan cakra manggilingan, proses penciptaan. Jadi barang reget iso dadi barang resik iso dadi reget, dan itu dunia. Orang yang disebut suci atau murni ketika sudah mampu meleburkan kedua bentuk ilusi ini. Karena ketika awak dhewe ini sudah melihat dunia, seharusnya Anda berlatih jujur dan memandang. Melihatlah sesuatu karena Anda tidak ingin melihat, bukan karena Anda ingin melihat. Lihat apa adanya saja. Lah awak dhewe delok kan pengen melihat, makanya saya bilang sesuatu yang dianggap baik itu biasanya sesuai kepentingan ego. Kalau tidak dianggap baik atau jelek itu biasa tidak sesuai kepentingannya dia. Makanya disuruh kon ngemati. Melihatlah sesuatu karena Anda memang melihat keadaan senyata-nyatanya, bukan karena aku pengen delok. Nek pengen delok akhirnya sing delok ora manut kaya atine nesu-nesu dhewe gitu kan. Dan itu yang menjadi masalah, kita akan memudarkan energi yang dulu. Kita ini ngoten nggih. Jadi nenek waria rasa dioprai, rasa dicacat. Iso uga nek wali malah sampai kualat. Kita tuh kadang memandang sesuatu itu sangat rendah. Bisa jadi itu lebih tinggi makomnya daripada kita kok. Maka selalu beri jeda. Terus apa tadi Pak Mas, apakah Kundalini itu apakah bisa diaktifasi atau aktif sendiri tanpa melakukan lihat laku, maksudnya jenengan laku budi luhur gitu? Ya orang yang akhlaknya bagus. Waduh bagus, saya wangi dewa-dewa. Ya kurang lebih ngono kuwi pokoknya mangel to kan. Jadi kalau lihat orang yang apa itu Nggih. orang yang apa ya akhlaknya ya siapa itu Apik menurut sampean apa menurut Bu E apa menurut Mas Hendra? Apa menurut saya? pada umumnya. Pada umumnya, berarti persetujuan bersama. Umumnya itu dalam rasio berapa orang itu kira-kira mampu dipalitkan itu? Wong 10, 100, 1000. Mas, Kundalini bisa aktif sendiri seiring perjalanan pemurnian jiwa yang semakin membaik. Bisa apa enggak ya? Lah rumusnya pemurnian jiwa itu kan harus melalui Kundalini. Oke. Jadi Kundalini itu salah satu perangkat atau pijakan atau jalan untuk mentransformasi jiwa. Salah satunya itu. Ketika akan jenengan sing tak menika iso melakukan pelepasan, lah itu harus menggunakan bensin namanya Kundalini. Lah jenengan iso rene memang kudu go bensin to. Lah kecuali nek ning jero sampeyan wis enek bensin liyane selain Kundalini ya monggo. Karena Kundalini itu cadangane urip. Cadangane urip. Disitulah energi Anda itu ditampung berdasarkan karma Anda, proses perjalanan hidup Anda. Nah seringkali kenapa Kundalini itu tidak diaktifasi membuat diri kita itu hancur? Karena penggunaan energi kita itu terlalu boros, tidak sesuai lakune. Makanya wong Jawa tuh ngomong nek nglakoni urip iki sak mestine. Wong ki akeh sing ora sak mestine kok. Lah ini yang membuat energi kita itu keluar secara pemborosan, tidak sesuai penggunaan yang tepat. Kira-kira ngono nggih. Nah, apakah bisa aktif? Itu kan maksudnya ini. Apakah dia bisa memungkinkan ketika terjadi gerakan-gerakan tertentu secara tidak disengaja? Jenengan ngepup, ngeden, jadinya mengaktifasi Kundalini nek ngising. Lah nek jenengan iki di sini dilatih itu agar penggunaannya tuh lebih tepat sasaran, runtut dan terintegrasi. Jadi pengeluarannya itu secara konstan dan konsisten. Jenengan selama ini uripnya mesti iso ngaktifasi Kundalini dengan secara tidak sengaja. Pas ngeden, pas kegiatan megang napas itu saya rasa Anda dengan tidak sadar sudah memuncratkan Kundalini. Tapi kan tidak stabil. Gitu, tidak stabil. Jenengan posisi wetenge sumenep itu juga menekan memungkinkan naik si Kundalini itu. Mulai sama Kundalini ini kalau misalkan kasih mic kan. Jauh dari Pak Mas. Nah ini berhubungan dengan Kundalini. Apakah hal-hal yang secara tidak kebetulan ya? Maksudnya menurut kita itu kebetulan tapi mungkin nggak ada yang kebetulan. Yeah. Kita memikirkan apa, pengen apa, dilala ada di depan kita. Nah, kita memikirkan apa, dilala ada yang ngasih. Itu apa salah satu bentuk aktivasi Kundalini? Ya. Jadi Kundalini itu berkaitan dengan perangkat kesadaran, ya, perangkat kesadaran. Kesadaran kita ini naik itu seiring tubuh kita tergenangi Kundalini, mengalami Kundalini yang full. Ketika Kundalini full,
sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, kesadaran kita naik karena kita tidak defisit energi. Karena Kundalini itu alat untuk membuka energi yang ada di dalam 7 cakra kita tadi, itu agar mengalir deras sesuai kebutuhan laku jiwa kita ketika sekarang jalani urip ini, sesuai kebutuhan kita sendiri-sendiri. Nah, kadang kita tuh mengalami kekurangan karena kita tidak pernah melatih itu, karena habis untuk aktivitas berpikir, merasa, dan bertindak kan gitu. Nah, kesadaran Anda iso koyo ngono kuwi itu berarti pas lagi kesadaran on, Anda bisa mengakses sesuai kebutuhan Anda, karena memang kemampuan otak kita itu bisa mencipta dan menarik simpul-simpul partikel yang ada di luar diri kita untuk kita dapatkan. Makanya enak sabdo dadi, sabdo mandi gitu kan. Itu dimulai dari batin kita yang sudah kempel. Nah, kempelnya batin kita itu karena adanya kesadaran yang sudah muncul. Nah, kesadaran itu bisa muncul dan stabil karena Kundalini aktif dan mengalirkan energi terus di dalam diri Anda. Itu rumusnya gitu. Nah, nanti kalau Kundalini defisit, mengalami gangguan, kesadaran Anda juga mengalami gangguan. Yaitu tadi akhirnya Anda dikepung oleh 2 perangkat yang namanya perasaan, emosi, atau pikiran. Pikiran itu manah, perasaan itu ahangkara. Ahangkara dan manah ini ketika kacau, dia akan menjadi angkara murka, ketidaksadaran, bertindak di luar jalur nas. Nas itu berarti sang sadar itu tadi. Nah, kira-kira rumusnya begitu. Kira-kira ngatur nggih? Jadi setiap dari kita jane wis iso secara tidak sengaja, ya kita nyebutnya secara tidak sengaja, itu melakukan gerakan-gerakan mudra yang memuncratkan atau memanggilkan Kundalini. Cuma kan tidak konsisten dan stabil. Nah, ini karena kita ini dinamakan manusia, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita diberi kehendak untuk memilih untuk memanage laku hidup kita. Dengan memanage laku hidup kita, perlakuan kita, treatment kita, ternyata itu akan tercermin berdampak kepada alam kita atau lingkungan kita. Rumusnya itu paling penak gitu. Dan sampai tidak mau melimbangkan, dan jenengan kita di khalifah, jadi kan kon mimpin itu harus memiliki kemampuan menggunakan kehendak dengan presisi, dengan tepat. Nah, kehendak itu agar bisa selaras harus dihubungkan dengan sesuatu yang ada di dalam. Nah, untuk menghubungkan dengan sesuatu yang di dalam itu butuh namanya serat atau jalan tarik gitu ya. Tarik itu artinya adalah jalan yo perempuan zaman Jawa kuno. Nah, sekarang mbok lambang nih Pagina. Nah, ketika si jiwa kita ini bercokol di dalam tubuh, jiwa untuk masuk kepada diri sejati, sukma sariro itu atau jiwa itu ketika mau mengakses sukma sayakti, itu harus berada di dalam tubuh mau nggak mau. Lah nek tubuh ini masih diganggu pikiran dan perasaan, gak mungkin sampai iso mlebu, mesti terganggu oleh perangkat prasangka dan pikiran Anda itu. Lah ini makanya diruat itu distabilkan dengan meningkatkan energi kita. Lah energi yang meningkat akan membenahi struktur tubuh kita. Ibarat saka guru iki dikencengi. Akhirnya nek jenengan arep latihan jumeneng ning jero kono ki wis aman, ora nek gangguan macam-macam. Yang mengganggu itu pikiran dan perasaan kita, karena di situ gerakan 4 unsur hawa nafsu itu tadi. Dan nanti energinya tinggi, kesadaran Anda itu cun. Dan disitulah jiwa diberi sarana dan prasarana untuk memungkinkan terhubung dengan yang sejati. Bener ngoten Mas. Oke. Nyatanya jenengan meditasi loro untu ya hanya lepol. Makanya disuruh menyelesaikan dulu masalah-masalah dalam tubuh, gejolak-gejolak itu, agar tidak terjadi kontradiksi. Akhirnya ketika jiwa jumeneng itu lebih pas, lebih nyaman, nemunya lebih cepat, kira-kira gitu. Ada yang memang mengakses Kundalini itu dengan dupa, misalnya dengan merasakan dupa itu terjadi gerakan-gerakan lentur tertentu untuk membuka sakrum itu. Yo enek. Nah, jenis pernapasan yang saya ajarkan ini salah satu sudah pernah ditemukan oleh leluhur kita. Oh, ini cara yang tepat untuk melakukan itu. Dan di setiap tradisi apapun, mungkin Nabi Muhammad itu di Gua Hira pun melakukan Kundalini Sakti. Mungkin loh ya, aku gak ngerti kan di Gua Hira 40 hari. Karena rentan laku konsisten itu paling enggak 40 hari. Orang Jawa mencadur enek topo 40 dino 40 bengi. Berdasarkan riset, ternyata ketika kita melakukan meditasi 10 hari kan juga mengaktifasi hormon-hormon yang tak jelaskan itu. Ada melatonin, pinolin, dan itu ada DMT, 5-MeO-DMT. Nyatanya kan memang itu secara nyata sangat ilmiah banget. Mungkin karena kegedean angen-angennya utek loh, akhirnya awak dia meraju menjadi tahayulisme karena mempercayai gugon-gugon ini tanpa gelem miwiri atau ngudari sedikit-sedikit di dalam diri kita. Kira-kira apa Mas ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau orang yang selalu feeling itu atau bisa
bisa Ya, eling itu sadar, Pak. Ya. Eling itu sadar. orang yang selalu eling, orang yang selalu sadar itu Ya. apa bisa otomatis kundalininya Ya berarti itu sudah terbuka kundalininya. siap. Karena eling itu produk hasil saat kundalini sudah mampu memenuhi tubuh kita, sudah mampu berjalan seimbang di tubuh kita. Nah, gitu. Karena nyatanya orang itu kehilangan kesadaran itu dipengaruhi oleh struktur tubuh yang mulai rusak. Karena ke struktur tubuh misalkan dari saraf-saraf Anda saja yang memancarkan melalui saraf parasimpatis dan simpatis saja mengganggu gelombang pikiran Anda nyatanya. Akhirnya uang pikiran ruwet itu saraf yang rusak. Lah saraf itu harus dibenahi simpul-simpulnya dengan mengaktifasi kundalini tadi. Agar memantik hormon-hormon yang dibutuhkan di dalam tubuh itu mampu merestorasi kerusakan yang ada di dalam diri kita. Dan kerusakan ini terjaga ya wes seperti nggon ini. Wis dikuati kabeh meret-merete saka gurune kuat, berarti ketika Anda beribadah di dalamnya ya pas, memungkinkan untuk tidak ada gangguan. Sama omah iki raga ini omahnya jiwa. Ini sarana prasarana jiwa untuk bisa terhubung dengan sang diri sejati. Makanya iki ya kudu diopeni dhisik. Makanya aspeknya itu harus runtut. Karena lapisan langit sapitu kita itu ada 7. Ada kesadaran pertama, kesadaran apa fisik, kesadaran eterik, astral, mental, spiritual, kosmik, nirvanik, telu. Per level ini harus diselesaikan dulu. Ora iso sampai langsung mlebu ning spiritual nek mentale rong rampung. Lah sampai ning kuburan sik dredeg kaya wedi yo wis ora iso. Bagaimana Anda tidak akan jernih berpikir dan bernalar. Makanya wong Jawa itu digembleng itu mental, kontopo ning kuburan, ning jero gua ning apa itu mental, karena mengalahkan mental kita. Ora kok macan, ora kok demit, ora ono itu ilusi di luar diri kita. Karena semua itu hanya energi. Macan iso teko ning sampean mergo sampean mikir macan. Akhirnya ngomongin itu tidak dimenak macan gitu. Makanya dulu di hutan-hutan itu sebenarnya sebuah latihan untuk mengikis mental. Karena alam mental itu alam berbahaya. Engko ndak anu akhirnya aku ngaku dimong iki dimong itu berbahaya. Koreksi dulu. Jadi ada masalah mental yang belum selesai. Mental itu daya yang paling kuat di dalam diri kita. Itu harus diruat.